Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gempur siang malam hati dan pikiran mantan dengan sholawat agar dia datang merangkak kembali ke rumahmu. Ya, nah jadi misal seorang istri, suaminya selingkuh, pergi bersama orang ketiga. Ya, coba ditelepon, telepon diblokir. Coba chatting WhatsApp, WhatsApp diblokir. Ya, sementara nafkah dan kebutuhan anak-anak semuanya dia lupakan. Nah, maka sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika suami yang sudah mengkhianati ini bisa kembali? Ya, kalau perlu dia kembali sambil merangkak ke rumah. Begitu juga seorang suami yang mungkin sekarang sedang stres ya, karena istrinya misal selingkuh, pergi lari bersama mantannya ketika kuliah dulu. Waduh, itu kalau suami itu mungkin lebih berat juga ya, karena kan kalau anak-anak ini masih kecil-kecil ya, suami pinter cari duit tetapi tidak cukup punya keterampilan ya dan kesabaran untuk ngopeni ngurusi anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Misal usia 3 tahun, 5 tahun, wah itu kan sedang lincah-lincahnya tuh, lari ke sana kemari, ibunya malah pergi selingkuh dengan mantannya ketika saat masih kuliah dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, tadi bahkan kita tidak tahu sekarang posisi mereka ada di mana. Nah, kemudian misal juga orang yang belum menikah. Sebenarnya misal kata mantannya nanti ba'da Ramadan, bulan Syawal kita lamaran ya, langsung menikah, karena kan bulan terbaik untuk melangsungkan pernikahan itu di bulan Syawal. Wah, itu begitu memasuki bulan Sya'ban sudah seneng banget tuh. Ya, keluarga juga sudah dikasih tahu, bahkan mungkin sudah melakukan persiapan kan, namanya mau menerima lamaran ya. Nggak taunya pergi ya, memutuskan hubungan cinta itu tadi begitu saja ya, tanpa beban, suka-suka dia saja, pokoknya kita ndak jadi lah. Terus bagaimana nih ya, semua keluarga sudah tahu, tetangga juga sudah tahu ya, bahkan sudah menyiapkan panitia untuk menerima lamaran, bahkan juga sudah menyiapkan catering dan seterusnya. Tahu-tahu dia mencampakkan begitu saja dan pergi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu ketika memang yang bersangkutan sedang diliputi ya rasa tidak suka kepada kita dan kita mencoba mendekat, hasilnya pasti sia-sia ya. Misal mantan ini tadi ya, yang gagal menikah ini, dia sekarang sedang diliputi rasa tidak suka, rasa benci ya, karena sekarang dia sedang jatuh cinta juga kepada seseorang yang baru. Kita dekati, kita kejar-kejar, malah emosi ya, kebenciannya malah menjadi-jadi.
ujung-ujungnya bertengkar terus juga, tetap gagal juga untuk menikah. Begitu juga dengan suami atau istri yang pergi tadi. Dia sedang kasmaran tuh. Mbok yo dinasehati dengan cara apapun, ya masuk telinga kiri, kemudian mental lagi itu, ya. Karena kan telinga tuh bumpet ya. Jadi kalau masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan agak susah tuh, tapi masuk dari telinga kiri mental ya. Bukannya kemudian dia sadar, malah dia jadi tambah membenci. Jadi suaminya menasehati, malah ujung-ujungnya bertengkar terus ya, dan jadi tambah tidak mau untuk kembali. Nah, jadi sekarang bagaimana kita membersihkan hatinya itu tadi ya, dari pengaruh kehadiran energi cinta orang ketiga tadi ya. Walaupun kalau orang sudah menikah itu biasanya yang cinta sedikit, lebih banyak nafsunya di sana. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membersihkan? Yang terbaik ya, kita bacakan sholawat. Kita gempur terus ya hati dan pikirannya dengan bacaan sholawat, agar dia sadar, agar dia kembali. Kalau perlu kembalinya sambil merangkak ke rumah kita ya. Nah, di antara bacaan-bacaan sholawat ya, semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, di kesempatan kali ini kita membacakan sholawat Nurizat ya, kita kirimkan tuh kepada mantan itu tadi sholawat Nurizat ya. Jadi membaca sholawat itu sendiri manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, ketika kita membaca sholawat ya, maka manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, jadi kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Kan luar biasa tuh manfaatnya. Yang kedua, bacaan solawat itu mempercepat terkabulnya doa, amalan, dan seterusnya. Karena yang namanya doa dan amalan, kalau doa itu kan dia vertikal, naik ke pintu-pintu langit. Kalau amalan itu kan dia horizontal. Misal amalan ya untuk menarik mantan kembali. Nah, amalan itu bergeraknya horizontal. Ini doa dan amalan kalau tidak dibacakan sholawat tidak akan bergerak. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga kalau amalan. Amalan itu tidak akan bergerak secara horizontal menuju orang yang kita inginkan kalau tidak kita baca sholawat. Ya, jadi sholawat itu yang memberikan energi kepada doa untuk naik ke pintu langit, memberikan energi kepada amalan untuk bergerak. Ya, nah, jadi kalau kita tidak mau baca sholawat, ya sudah, doa kita itu ya menumpuk di sekeliling kita saja energinya. Ya, maka banyak kan orang misal mengerjakan amalan, kok tambah dia kerjakan, dia tambah merasa pusing, merasa berat, dan seterusnya tadi. Ya karena energinya menumpuk di sekeliling dia sendiri, karena dia malas membaca sholawat. Itu manfaatnya yang kedua. Nah, jadi kita kirimkan bacaan sholawat kepada mantan tadi. Ya, bisa kita sebut namanya.
Misal kalau punya kesempatan begitu kan, kita sebut ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan tadi, jangan lupa bin atau binti bapaknya ya. Tapi kalau misalnya kita sambil nyetir begitu kan, kemudian kita pengen mengirimkan membaca sholawat, nah, kita membatini dia. Membatini itu memunculkan sekilas ya wajah dia, atau saat kita teringat dia, artinya kan terkoneksi itu pikiran kita dengan pikiran dia. Nah, itu tanpa menyebut nama juga tidak apa-apa itu, karena energinya sedang terkoneksi. Kita baca sholawat ya. Jadi ketika kita tiba-tiba teringat mantan, itu kan tanda mantan juga sedang memikirkan kita ya. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Interbrain, koneksi pikiran. Saat ada orang yang memikirkan kita, maka pikiran dia dan pikiran kita langsung terkoneksi seperti halnya wifi ya. Nah, dan kita mengerti siapa yang sedang memikirkan kita dengan intuisi kita. Nah, jadi ketika kita sedang terkoneksi dengan mantan, itu kalau kita tidak menyebut namanya tidak apa-apa, karena sedang terkoneksi. Baca sholawat nurizat ya, ila ruhi wal jasadi, kita sebut namanya, jangan lupa nama bapaknya ya. Nah, kalau kita sedang santai begitu sambil kita bayangkan wajahnya agar energinya betul-betul fokus kepada dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurizati wa sirisari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya. Saya ulang sekali lagi ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurizati wa sirisari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat, keselamatan, dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah cahaya zat Allah dan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat. Dan berikanlah pula salam sejahtera, keberkahan atas keluarga dan para sahabat beliau ya. Insya Allah ya, kalau kita gempur terus hati mantan ini, pagi, sore, siang, malam, setiap ada kesempatan kita baca sekali. Lagi di mobil daripada ngelamun, kita baca sholawat nurizat ya. Siang hari ba'da sholat zuhur kita baca lagi 1 kali. Begitu juga sore ba'da asar kita baca lagi. Terus seperti itu. Sebelum tidur kita baca juga lagi, kita kirimkan. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, mantan akan kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.